Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang kami hormati, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali lewat video stroke Abah Jamil Muslim. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema stroke harus pasrah dan tidak menyerah. Jadi orang yang stroke itu memang dua kata ini harus dipegangi. Yang pertama pasrah. Ya, pasrah sudah barang tentu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit yang diderita oleh siapapun itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya yang akan menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kepada saudara-saudaraku yang mempunyai nasib sama dengan saya, yaitu kena penyakit stroke, itu ada resep pasrah tapi tidak menyerah. Jadi pasrah memang harus pasrah. Sebagai orang yang beragama, khususnya yang beragama Islam, itu ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala harus pasrah. Artinya pasrah ini ya kita kembalikan kepada Allah, karena yang menjadikan penyakit atau memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menyerah. Artinya tidak menyerah itu ya yang namanya orang kena penyakit, ya, hilangnya penyakit atau sembuhnya penyakit itu dengan ikhtiar obat, ya, atau dengan ikhtiar, ya. Makanya kepada saudara-saudaraku yang kena penyakit stroke itu nggak usah putus asa. Sebab kalau pasrah, hanya pasrah saja, ya, tidak kenal usaha, itu kita akan menjadi orang yang dianggap putus asa. Padahal yang namanya putus asa itu haram, nggak boleh, ya. Bagaimana firman Allah, la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberi penyakit stroke ataupun penyakit yang lain, itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, tetap usaha. Tetap ikhtiar. Ikhtiar ya sudah barang tentu menurut kemampuan. Sebab yang namanya stroke itu ya bagaimana yang dialami oleh saya sendiri. Dan saya membaca lewat YouTube teman-teman yang sama-sama stroke dari Sabang sampai Merauke, itu kayaknya tidak ada stroke yang sembuhnya itu spontan. Ya harus sabar, tetap berobat, tetap ikhtiar. Ikhtiarnya itu di samping berobat juga harus berlatih, ya, dan terapi, ya. Dan sudah barang tentu mungkin ini semua adalah tergantung atau berkaitan dengan dana. Dan sebetulnya itu tidak harus dengan dana banyak. Dan orang yang stroke yang punya dana banyak pun tidak spontan bisa sembuh, ya. Katakan saja kepada dokter ini yang sudah terkenal, spesialis saraf yang sudah terkenal, ya yang namanya stroke ya itu pelan-pelan. Datang kepada terapis, ya, yang sudah terkenal di mana-mana, ya kalau dicoba berobat ke sana ya sama pelan-pelan. Jadi intinya itu kita tetap di samping pasrah dengan dikembalikan kepada Allah dengan berdoa, dan tetap ikhtiar. Kalau ada uang ya ikhtiar ke dokter spesialis. Kalau ada uang ya ke terapis yang sudah punya nama, ya.
Ya kalau tidak ada uang ya ada solusi, latihan ya. Latihan berjalan, latihan berdiri ya, latihan angkat tangan dan lain sebagainya. Yang jelas tidak boleh putus asa. Makanya stroke itu harus pasrah dan tidak menyerah. Pengalaman saya ini ya sudah mungkin bisa diikuti ya. Saya ini sudah stroke itu sudah bertahun-tahun. Tapi ya saya tidak mungkiri apa yang saya ikhtiarkan itu ya ada manfaatnya, ada akibatnya ya. Yang penting jangan males ya. Seperti saya, alhamdulillah sejak jam 2:30 saya sudah aktivitas ya, 2:30 malam saya sudah aktivitas ya. Habis subuh saya aktivitas lagi yaitu ngajar ya, ngajar saja 2 kali. Habis ngajar saya olahraga ya, pulang pergi bolak-balik di rumah ya. Ya. Terus senam ya, senamnya ya menurut kemampuan sendiri ya. Dan habis senam selesai, setelah sarapan kita kegiatan yang lain termasuk ya kegiatan yang pernah saya sampaikan diantaranya adalah kegiatan di taman-taman yang sedang saya buat atau yang sedang saya perbaiki, termasuk di sini ini tempat ini kan ini sebagai ikhtiar saya untuk santai ya. Dan insya Allah nantinya ini lingkungan ini akan dijadikan warung makan yang ala deso ya. Jadi ala deso itu artinya saya mau membuka warung makan yang bisa dijangkau harganya ya, dan tidak harus yang datang itu orang-orang yang elit atau orang-orang yang duitnya banyak, tetapi paribasane jare wong Jawa duit 50.000 wani mlebu. Ini insya Allah di sini nanti lingkungannya ya. Karena yang akan saya sediakan menunya itu ya menu deso, sayur asem ya, sayur lodeh, urem-urem ya, oseng-oseng waluh ya. Sayur lodehnya saja mungkin nanti banyak, ada sayur lodeh tempe, sayur lodeh terong dan lain sebagainya, yang insya Allah ini akan bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah ya. Dan memang sengaja tempatnya itu sedang saya buat agar bisa untuk santai, karena nanti juga akan kami sediakan macam-macam kopi ya. Alhamdulillah saya sudah mendidik ya, melatih anak-anak santri yang senior itu untuk belajar kopi ya, mulai dari kopi tubruk, kopi latte, bahkan ada kopi yang cukup antik ya, yang kami silahkan di sini ada kopi lanang tubruk susu ya. Artinya ada kopi itu ada kopi yang namanya kopi lanang ya. Kopi lanang itu mahal ya. Tubruk susu itu nanti diolah dicampur dengan susu. Maka di sini istilahnya itu kopi lanang tubruk susu. Insya Allah ini nanti lokasi ini akan saya jadikan warung makan di samping masakan desa dan kopi-kopi ya. Yang insya Allah nanti pada tanggal 8 Oktober itu akan saya buka ya. Itu barangkali bapak-bapak, saudara-saudaraku yang senasib seperjuangan yang kena penyakit stroke mau datang ke tempat ini nanti pada tanggal 8 Oktober 2023. Ini insya Allah nanti akan ini karyawan sedang pada kerja ya, untuk nyulap agar pada tanggal 8 Oktober ini sudah menjadi warung makan. Kursi-kursinya juga sedang dibuat di sana ya. Terus tempat-tempat ya yang nanti untuk santai di sana di belakang, ini di belakang saya itu nanti akan saya buat tempat santai untuk duduk-duduk. Yang mau pakai karpet ya pakai karpet, yang mau pakai klasa ya pakai klasa, yang mau pakai keramik saja biar artis ya itu nanti di sana. Jadi tempatnya di sana. Jadi ini bapak-bapak sebagai langkah-langkah saya setelah diuji dengan stroke ini ya
tidak putus asa, tetap kerja, tetap kegiatan. Dan harapan saya ini kegiatan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberkahi itu ya diberkahi, ya mungkin sembuh, ya itu namanya juga berkah, ya. Rezekinya banyak, yaitu namanya berkah, ya. Temannya banyak, itu juga namanya berkah. Jadi ini apa yang perlu saya sampaikan pada saudara-saudaraku yang sama-sama terkena penyakit stroke dan penyakit-penyakit yang lain. Saya ajak, monggo jangan putus asa. Kita tetap ikhtiar. Dikemas dengan istilah stroke itu tidak boleh menyerah. Ya, jadi tetap usaha. Dengan jalan apa? Duit tidak ada, ya dengan jalan-jalan atau senam saja gerak-gerak. Ya. Syukur kalau ada duit, panggil terapi yang sudah terkenal, atau manggil dokter yang sudah terkenal, itu kalau ada biaya. Kalau nggak ada ya monggo lah. Jadi kita masih banyak jalan untuk menuju kesembuhan. Ya insya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi penyakit itu yang memberi Allah, dan Allah insya Allah yang akan memberikan kesembuhan manakala ikhtiar kita itu sebagai Allah itu betul-betul maksimal dan akan tepat. Dan sudah barang tentu jangan meninggalkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekedar video yang kami buat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.